Ini bukan teman sangkatan gua, tapi ini adiknya teman sangkatan gua. Jadi gue punya teman namanya Dila di SMA, dia sekarang lagi di Jepang, S3. Oh, gila, dia gila belajar, dan ini adiknya sama gitu. Terutama belajar bahasa Inggris, plus bangun company-nya sendiri, produksi kayak jersey olahraga dan yang lainnya. Gue gak tahu nih yang selain jersey apa, nanti kita tanya langsung aja. Kita sambut dulu. Halo, Ton. Hai, halo Bang. Namanya Fatoni Syaukat. Nah, Syaukat ini sama namanya kayak kakaknya gitu ya. Ini, sorry gue belok dikit. Ini nama bokap. Ya, nama bokap sih. Oke ya. Dan lu dipanggilannya Tony. Dari dulu Tony ya? Atau ada panggilan lain nggak selain Tony? Eh, Dulu waktu kecil sempat dipanggil Didi cukup lama sih ya. Didi, Mungkin waktu itu Didi. ya Didi Kenapa waktu itu Didi? soalnya anehnya tuh gini. Jadi karena mungkin pernah tinggal di luar ya gitu. Jadi Oh, oke. eh ya dengan kakak waktu itu kan saya dipanggil Dede ya sebagai Oh iya, ya, adik-adik ya gitu. karena ada kedua. Oke. Iya, heeh. Hmm. Tapi saya di sekolah tulisnya DE, dibacanya Didi oleh seorang Oh, guru. Ya udah oh sampai iya, iya, hari iya. dari starting starting dari hari pertama sekolah itulah dipanggil Didi. Jadi ya Didi. udahlah ikut aja. Iya, iya. Tapi benar sih. Heeh, Nama gue juga susah di spellnya di sini, Ton. Farid. Forward, gitu ya. Forward. Wah, susah Farid. amat sih kata gue. Oke. Oke, Ton. Ngomongin Oh, nama, lengkapin. Tadi kita udah oke. bongkar ternyata nama kecilnya Didi. Itu karena di luar salahnya. Lo kalau di Indonesia Dede, ya. Iya. Tapi karena di luar Iya. jadi Didi. Lengkapin, Ton. Introduction lo. Mungkin ada yang udah kenal, ya. Anak Oke. Rockforce pasti udah kenal, ya. Partner-partner lo. Mungkin Fasil yang lain, director. Nah, tapi ada juga mungkin yang belum. Oke, Ton. Sip, Oke. 1 menit buat Tony. Oke. Thank you banget Bang Farid. Jadi nama lengkap saya Abdurrahman Fatoni Syaukat, biasa dipanggil Tony, ataupun ya itulah mungkin nama kecil namanya Didi gitu. Ini disclaimer lah ya. Kenal ya benar kenal Bang Farid memang dari kakak ya. Kakak pertama kali ikutan votes dan sebagai kompetitor alami lah ya gitu. Adik kakak tuh kompetitor alami ya. Waktu itu sharing di Instagram, kok kakak gue ikutan kayak gini sih gitu. Kok gue enggak? Mungkin itulah yang paling pertama ada di otak saya tuh waktu tahu kakak ikutan komunitas berbahasa Inggris yang ya saya sih tahu sih pastinya bahasa Inggrisnya bagus gitu maksudnya dan ada perasaan nggak mau kalah lah intinya gitu. Jadi ikutlah dari sana. Ya mungkin dari situ sih akhirnya kenal dengan Bang Farid udah dari 2020 dan ya saat ini sih lagi jalanin eh, bisnis ya gitu. Oke. Sorry Ton ya, ini waktunya habis. Apa namanya? Tapi dapat banget, dapat banget. Oke. Kompetitor alami ini menarik ya. Tapi memang harus gitu. Kan katanya kan yang namanya anak kedua, ketiga gitu kan. Kalau bisa kan better gitu ya. Maksudnya apa yang bisa Hmm. bedanya, apa yang bisa lebih baiknya. Dan lu ngerasa, wah kakak gua ikut votes ya kan. Lu juga ikut Hmm. gitu kan. Dan gua tadi sebelum tag guys, gua ngobrol sama Tony. Gua nge-tag kakaknya kemarin buat speed lead juga gitu. Kakaknya bilang ini adek gue juga ibaratnya punya keinginan sekolah nih gitu kan, pengen lanjut sekolah, dan dia udah ngebuktiin duluan. Gue bilang, oh kalau gitu gue harus nge-trigger adenya nih buat lanjut. Tadi kita ngobrol lama guys Right sebelum on. ngetek. Oke, tapi sebelum ke situ, nah Ton, lu gas dulu 2 menit utamanya ya, karena gue penasaran nih. Gue sebenarnya udah lama pengen nanya, nge-build company itu gimana? Karena gue bukan orang company, gue orang government nih, Ton ya. Di sini belajar non profit, punyanya non profit. Jadi kayak profit atau company itu kayak di dunia yang lain buat gue gitu. Nah, gue penasaran nih, pengen denger dari lo. Gimana lo manage waktu buat itu, dari kapan dan yang lain, silahkan. Atau lo punya cerita yang lainnya, nanti gue coba tanya juga ke arah sana ya sambil kita diskusi nanti gitu. Oke, Ton? Yang enak aja pokoknya ceritanya. Oke. Begitu lo timernya muncul, artinya lo mulai. Siap? Ya, Oke. Speed lead ala Tony. oke. Jadi memang udah menjalankan company yang gue jalankan namanya Bonus Studio. Bonus Studio adalah sports branding agency. Memang sangat spesifik banget ya bahasanya sports branding agency. Padahal maksudnya agency bisa aja mengerjakan semua hal gitu. Nah, cuman singkat cerita memang eh, Bono dilahirkan berbeda sih gitu dan memang di treat berbeda selama berapa tahun ini. Jadi memang dari 2000
2017 lah, dan mungkin memang 2018 baru ketemu identitasnya ada di sports branding ini. Singkat cerita, kenapa ada di dunia sports branding gitu? Eh, Kliennya sih memang mayoritas datang dari sportswear brand lokal, dan itu pun di mendapatkan ya ceruk pasar di sana karena pada 2018 saya dan beberapa teman juga sampai bikin asosiasi ya, asosiasi sportswear brand satu Indonesia namanya Equinox gitu. Kita berhasil mengumpulkan kurang lebih 250 lah brand satu Indonesia tuh. Dan sebenarnya gitu, kalau kita ngomongin sedikit singgung branding ya, branding itu branding is lux, jujur aja ya gitu. Tapi ya saya tetap merasa gitu, maksudnya siapapun gitu, termasuk UMKM juga berhak merasakan branding yang baik lah gitu. Nah, maka dari situlah Bonus Studio itu hadir untuk bisa eh, ya membantu ya branding teman-teman UMKM sportswear brand mayoritasnya ya gitu klien kami. Di luar sportswear brand sih ada juga kayak klub sepak bola profesional. Kita juga ada, kita branding atlet gitu, dan ya memang ceruk pasar di sana sampai kita juga memproduksi barang juga ya. Jadi ya disitulah Bonus Studio itu jalan gitu. Wow, 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 wow. Ini nih. eh Apa namanya? Banyak banget yang pengen gue tanyain, tapi satu yang gue akan mulai. Lo tuh milih nama unik ya? Emang bawaan lu kayaknya entah kapan lu belajar branding, gue juga penasaran gitu ya. Sejak kapan lu aware sama urusan brand? Tadi karena pertama Bono, nggak ada nama lu Bono-Bononya. Terus tadi asosiasi apa Equinox ya? Iya, Itu dari betul. mana coba? Itu sebuah nama yang menurut gue kalau mau gue main game, mungkin itu baru keluar tuh nama kayak gitu ya kan? Kalau main game konsol kan. Nah, oke, nanti kita kulik ya Ton ya. Nah, Oke. sekarang gue set dulu waktu 2 menitnya ya biar sekalian jalan part guanya. Nah, gue akan tanya tadi langsung aja jelasin Ton. Kenapa Bono? Kenapa Equinox? Karena tadi lu Oke. ngomong identitas nih. Gue harus kenal dulu. Kenapa Bono? Kenapa Hmm, Equinox? Sekali lagi. oke. Jadi bonus studio itu jujur aja dari bahasa daerah, namanya dari bahasa Pelalawan gitu. Itu artinya Lawan. benar. Hmm, Jadi ada ceritanya. silakan. Dulu eh, masyarakat itu tuh punya satu sungai panjang, dan cuman ada dua di dunia ini sungai yang punya ombak gitu, ombak ya gitu. Satu di Indonesia, satu lagi di Filipina kalau nggak salah gitu. Dan itu terjadinya hanya pas gerhana bulan gitu. Jadi gerhana bulan Saking gedenya ada ya Ton ombak, ya. gitu, Hmm. betul. Dan itu ya nggak ada orang yang percaya lah karena pelosok juga gitu. Tapi warga itu membenarkan lah, Bono benar gitu, benar ini ada gitu. Oh, Sampai akhirnya server-server dunia itu semuanya tuh ya uji cobanya di sana lah, uji coba ketahanan mereka stamina untuk surfing tuh di sana gitu, dan itu bahkan udah jadi kayak ritual server-server dunia gitu. wow. Jadi dapat nama itu dari sana sih justru ya Oke, gitu. dapat gue. Heeh. Make sure Oke. Ton, itu nama daerah mana Ton? Sorry, Bono itu Filipina apa Pelalawan, Indonesia? Pelalawan tuh dari Sumatera, Sumatera, Oh, malah Riau Sumatera. situ Oh, ya. jadi Heeh, maksudnya yang ya kita betul, ceritain ini sungainya yang di betul. Indonesia, di Sumatera, Ya, heeh, ada juga di Filipina menurut sejarahnya tadi heeh, gitu ya. Oke, lanjut. ya. Oke, terus Nah, kalau Equinox ini jujur padahal gue ikut menamakan tapi sampai hari ini suka lupa gitu. Jadi E-nya itu dari equipment gitu ya. equipment. Iya, 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 Equipment, iya. sportswear bla bla bla, community lah kita. Association sorry. Association, Jadi iya, iya, iya. memang itu singkatan. Mungkin nanti gue share linknya aja kali itu lupa juga Gak apa-apa, gak apa-apa. Tapi kepanjangannya. gue paham. Uh, Intinya dari ya, equipment ya. Tapi emang masuk kok mm, ke sportswear gitu kan. yes Oke. betul. Ton, gue kan taunya jersey aja nih. Apalagi Ton yang lu produksi? Jadi kalau untuk saat ini sih memang eh, ya sports product lah, sportswear product kayak Semua. jersey, celana, Sepatu. sampai ya kalau saat ini kita juga bantu mendesain footwear ya, footwear untuk berapa Oh, desainnya ya berarti ya brand. Ton ya. Desainnya ya. Betul, Oke, betul. oke. Siap, siap, Sebenarnya siap. gini, kalau dibilang desain aja, memang sih Enggak juga ya. kita Hmm. berani bilangnya desain. Cuman ya di Hmm. luar itu juga kita bantu Ada memproduksi, produknya ya. Hmm. gitu. Karena Oke, balik siap. lagi, ini kan UMKM ya, mereka juga nggak Hmm. bisa semua langsung ke pabrik. Jadi kitalah Benar, yang benar. memantarakan mereka. Oh, oke. Cakep, cakep. Ini dia. Jadi, sorry gue belok ke produk, tapi tadi kita udah bahas panjang nama, ya kan? Ternyata Ya, filosofis juga lo ya.
Oke, tapi Kaya cakep sih. sih. Gua tahu info ini dari lu. Kalau lu nggak cerita, gua nggak tahu gitu. Ada sungai yang, Hmm. eh gua mau nanya, sungainya masih ada sekarang di Ya, ya, Sumatera itu? sama sih. Masih ada? Ya, Nama sungainya apa? Bono bukan 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 Bono kan? Bono itu kan bahasa bukan daerahnya sih. kan? Oke, pokoknya Eh, ada lah ya Jujur Ton ya. aja, ya cari aja mungkin keywordnya Sungai Pelalawan. Belalawan ya tadi ya, keywordnya Ya. belalawan. Oke, siap noted. Mm-mm. Nah, Ton langsung kita dig deep lagi nih. Oke, namanya gue udah dapat. Oh, itu artinya. Termasuk Equinox tadi ya. Ya, Selanjutnya branding. Lo kan kuliah apa Ton dulu? ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Iya, tapi ada ekonominya, bener kan? Tapi maksud gua, Gitu. oke, maksud gua, apakah ada mata kuliah eh, branding atau sebenarnya sejak kapan lu oh fokusnya ke sini Ton? Kan bisnis bisa banyak ya. Jenisnya bisa banyak, kuliner lah, terus manajemennya lah, akuntansinya, ya kan, leadershipnya, ya kan. Tapi ini lu brandingnya Ton, kenapa? Dan dari kapan Mm. lu fokusnya? Jadi kalau brandingnya sendiri sih memang waktu semester 3 kuliah, Semester ya 3. karena ya, balik lagi kan ini ya, memang nggak belajar dari tempat universitas gitu. Ya tapi disclaimer aja karena emang kuliahnya ekonomi syariah, jujur aja itu jadwal kosong banget gitu. Jadi emang dari Oh, semenjak iya, iya, semester iya, iya. 3 Terus, itu mm, sambil kerja ya gitu, sambil kerja wow, di wow, keren. agensi orang. Mm. Jadi Jumat Sabtu Minggu nih, di saat teman-teman tuh kebanyakan pada main, jujur Jumat Sabtu Minggu saya tuh lebih sering ada di kantor temen, ya Wih, bantuin ilustrasi, bantu oh gambar, itu, macam-macam. oh iya, Jadi iya. dari situlah mungkin awal mula ya ini ya ketertarikan tentang branding tuh dari situ Ilus. sih. Oke, berarti gue make sure lu bukan belajar formalnya ya, tapi langsung prakteknya ya, bantuin teman itu tadi ya, bener Betul. ya? Habis itu lu Yes. kulik deh kemana-mana kan, gitu kan? Yap. Ah, ini dia, ih gila sih. Jadi gue suka, jadi lu kayak learning by doing gitu kan, dan akhirnya sekarang lu bikin sendiri nih, gitu kira-kira. Oke, nah Mm-mm. Ton, apa namanya? Ini kan memang di channel gue ini kan leadership ya, dan Hmm. kalau kita kaitin ke leadership gitu. Gue sering dengar erat kaitannya si leader ini dengan personal branding. Nggak cuma ngomongin leader, tapi di company juga kan, mereka punya brand-brand Mm-mm. sendiri. Kayak contoh, ada yang begini, misalnya, itu udah orang Mm. udah tahu semua itu Nike, gitu ya. Yes, betul. Terus yang three strips ya, Three orang stripe. udah nggak usah Ya. ditanya, itu Adidas misalnya gitu. Iya. Nah, sekarang lu bisa nggak cerita? Mm-mm. Kenapa sih sepenting itu branding Ton gitu? Lu bisa cerita dari manapun nih, dan mudah-mudahan ini bisa relate ke arah ini penting dimiliki sama si sosok leader ini, entah sosok leader orang atau company. Silakan Ton. Mm-mm. Oke. Jadi survival paling utama itu ketahuan waktu pandemi kemarin lah gitu. Pandemi ketika orang sebelum pandemi punya brand ya, sportswear brand let's say gitu. Banyak di antara sportswear brand ini hanya bisa jalan sebagai konveksi. Artinya ada orderan kita kerjakan gitu. Nggak ada orderan nggak tahu mau ngapain gitu. Nah ketika pandemi semua mayoritas bingung mau ngapain gitu. Terutama UMKM gitu. Nah disitulah gua hadir dengan Bonus Studio coba ngasih sedikit pencerahan sambil ya kita bantulah kita ngerjain desainnya bahkan rebranding logo dan juga brandnya gitu itu tuh terhitung dari pandemi sampai hari ini tuh jujur masih ada aja gitu karena sudah menjadi awareness juga gitu. Branding itu udah perlu gitu. Bahkan untuk brand ya sekecil UMKM apapun sekalipun ya tetap harus ada survivalnya tuh di branding gitu. Karena balik lagi gini sih, semua orang bisa mendesain produk yang baik gitu. Semua orang juga bisa marketing ya, memarketingkan produknya unggul di sana, unggul sini segala macam. Cuman ya di balik itu semua perlu banget branding gitu. Jadi ya mungkin dari sana sih ya berangkat awal saya ngelihat emang urgensinya branding di industri yang saya jalankan sih begitu sih kurang lebih. Mm-mm. Ya, jadi lu bilang bahwa eh, marketing sama marketing itu bisa aja pakai cara apapun, tapi orang tuh harus punya Ya, identitasnya balik ke obrolan kita iya. awal tadi ya Ah, kan. Dan yep, lu betul. sama tim lu itu berusaha, oke lu udah punya nih nama Andi, Budi, Ani, misalnya siapa gitu ya kalau kita analogiin ke sana. Dan gimana caranya orang kenal nama lu ini gitu kan? Karena yang Yes, namanya betul. bener ya, karena menurut gua Mm-mm. nama bisa sama mungkin ya, logo Mm-mm. mirip-mirip gitu kan. Tapi ya
yang bikin unik nih apa. Nah, itulah tugas lo sama tim lo ya dari Bonus Studio Betul. dan Equinox Yap. tadi kira-kira. Ya, ya. Wow, oke. Nah, terus sekarang next question nih, dan menurut gue ini bisa jadi konklusi nih di kita gitu. Kalau dari seorang Tony gitu ya ditanya gitu, oke, kita udah paham gimana lo aware dengan brand itu, lo sampai cari filosofinya dan lo learning by doing buat belajar gitu kan. Dan gue tahu lo juga ngiblat ke US nih buat urusan branding ya kan. Nah, maksud gue di sini gue pengen tanya, kalau menurut lo, Ton, gimana bikin brand yang baik itu seperti apa? Mungkin kalau lo punya 3 step atau 5 step misalnya gitu ya, apa yang mesti dilakuin tuh? Karena menurut gue ini penting, karena nanti pada akhirnya kan yang ngedenger ini kan insight dapatnya dari tadi kan, cerita, terus Mhm. teori dan yang lainnya. Terus mereka pengen, gue pengen nih personal branding kayak Tony, awareness-nya biar sama nih kayak Tony. Nah, gimana tuh caranya tuh? Eh, ini kita berbicara kalau targetnya di Indonesia, let's say bikin Iya, perusahaan di Indonesia, iya. oh sorry, bikin brand ya, bikin brand di Hmm, Indonesia, survivalnya gimana? hmm. Eh, Jujur aja gitu, eh, I'll make it very straightforward gitu. Branding mau nggak mau harus jadi nomor dua gitu. Memang nomor satu itu ada di marketing. Ya artinya bagaimana bisa Oh, memasarkan oke. barangnya. Hmm, Walaupun saya orang branding gitu maksudnya sadar juga kok gitu di iya, iya, posisi iya. seperti di Indonesia ini yang let's Kayaknya say ya marketing ya, udah Ton ya. Hmm, iya gitu. yang utama ya. Yang Iya. mungkin emang pasarnya di sini lebih suka Market. ada gitu, lebih suka ada personal branding dari ownernya, lebih Ya, suka ada drama-dramanya, lebih ya, suka ya, ya intensitas yang kayak gitu ya, ya gitu. ya. Jadi memang marketing yang mau nggak mau harus dipikirkan lebih dulu. Eh, jadi ini ya nomor satu memang marketing, nomor dua ya pikirkan branding yang baik gitu. Artinya kadang juga harus kita sadar ya cocok logi dengan konsumen tuh mau nggak mau harus kita lakukan juga gitu. Nggak berarti kita nggak punya identitas ya dengan gitu ya kan tetap mengikuti identitas pasar yang ada gitu. Ya kondisinya memang kayak gitu ya gitu artinya lain lagi kalau misalnya kita ceritanya bikin brand di US mungkin saya akan ngembalikin nomor satu dan dua ini gitu Iya, betul, dan setuju, setuju. ya Hmm, gitu hmm, dan mungkin nomor tiga yaitu memang konsistensi ya gitu konsistensi dan aware gitu konsistensi dan aware gitu karena mau nggak mau persaingan pasti ada gitu. Eh, hmm. Kalah saing cuman gara-gara nggak konsisten itu tuh banyak banget yang Baik. kejadian gitu bahkan dari klien-klien yang gue punya ya di Bonus Studio gitu ada beberapa yang juga nggak survive cuman gara-gara nggak konsisten gitu maksudnya Oh, padahal oke. Ya, tahu ya, kok ya. mereka bisa gitu Hmm, jadi hmm, ya hmm. Oke, kurang lebih sih gitu ya gitu tiga tiga siap. step tadi ya. 3 step Mm-mm. ya. Oke, thank you, Tan ya. Ini lengkap nih Mm-mm. dari kita mulai intronya tadi dari ade dari teman gua, terus join bareng di non-profit, dan lu sendiri ternyata sebelum join di non-profit gua, lu udah belajar branding duluan dengan learning by doing, bantuin temen lu gitu. Dan Mm-mm. alhamdulillah lu rezekinya punya bonus studio. Dan filosofinya bagus banget, gua akuin Ton. Sangat lokal ya. Local pride katanya kata anak-anak kayak gitu kan. Terus lo cerita tadi gimana sepenting itu branding ya, Eh, rebranding apalagi pasca pandemi. Dan yang terakhir, kalau di Indonesia itu kita perlu aware bedanya branding sama marketing gitu Ton ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting ini dibanding dua ini mah bebas aja ya orang mau mulai mana dulu gitu ya Mm-mm. Ton ya. Betul. Karena tergantung karakter dari dianya, timnya, atau usahanya kira-kira gitu. Tapi yang paling penting sebenarnya menurut gue yang tadi yang selanjutnya, konsisten.